Shalom, selamat siang Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Karya agung Allah dalam Yesus Kristus telah dinyatakan bagi umat manusia melalui pengorbanannya di Kalvari, dan kelanjutan karya Allah dinyatakan melalui Roh Kudus yang dicurahkan untuk menuntun, memelihara, serta memampukan kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Melalui tuntunan tema "Sampaikan Kehendak-Nya", mari kita merenungkan cinta kasih Allah yang terus tercurah bagi kita semua dalam persekutuan saat ini. Dengan kasih sejemput kita bersama berdiri, kita melakukan pujian pelengkap Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup karunia Tuhan, seringkali kita terjebak bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan yang harusnya berfokus pada Kristus kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Meski tak layak diriku, Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku,
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Dosaku ditebusnya di bukit Golgota. Dosaku ditebusnya di bukit Golgota. Darahnya menyucikan diriku yang cemar. Ditata maha mulia ku dinantikannya, dan Dia pun berjanji dekatku selamanya. Ia tidak pernah tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ia tidak pernah tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dengan demikian, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yeremia pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berbalasan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kurs orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, Jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, Dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Amin. Kita bersama
melakukan Mazmur 118 bait 9, Kaulah Allahku. Kaulah Allahku, kaulah saja, padamu aku bersyukur. Kau buat aku selamanya memuliakan nama-Mu. Nyanyi syukur hai umat Tuhan, dan puji kebajikannya. Biar semua menyerukan kekal setia kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan kita hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini pertama dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yang kedua 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dan ketiga dari Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Kita siapkan bacaan kita, baru kita berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari Minggu, hari yang Tuhan telah kuduskan dan khususkan bagi kami, anak-anak-Mu. Kami datang duduk saudara bersaudara. Kami satu dalam permohonan untuk dituntun Tuhan membaca dan mendengarkan, merenungkan bahagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami mohon hikmat-Mu untuk menerangi kami semua. Biarlah oleh firman yang kami baca, kami renungkan saat ini, kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dipilih dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Inilah firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Bacaan kedua terambil dari pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Kata firman Tuhan, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 amin. Lukas 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu,
Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Kurus semangat puang tu kadami. Kurus semangat puang. Kurus semangat puang. Kurus semangat puang. Shalom, selamat hari Minggu, selamat ketemu dalam kasih Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema sampaikan kehendaknya. Sampaikan kehendaknya, pokadai tu Pak Porayana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, siapa yang suka pulang kampung di sini? Ya, setiap kita pernah rindu ada waktunya untuk pulang kampung. Pulang ke kampung mengunjungi keluarga, reuni atau temu kangen dengan keluarga. Tetapi ada juga yang ingin kembali berkarya di kampung halaman. Hal demikian dialami oleh Tuhan Yesus setelah ia memenangkan pencobaan dari iblis di padang gurun, dan setelah itu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, bertumbuh secara manusiawi. Berarti Nazaret adalah kampung halaman Tuhan Yesus. Pada hari Sabat, ketika ia masuk di Nazaret, ia masuk ke rumah ibadat dan ia diberikan kitab Nabi Yesaya untuk dibaca di tengah-tengah rumah ibadat pada waktu itu. Dan yang dibaca adalah Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Apa yang dikatakan di sana jemaat Tuhan? Dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, memberitakan pembebasan bagi orang-orang tahanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas. Setelah Yesus selesai membaca kitab Yesaya ini, ia berkata, khususnya dalam bacaan kita hari ini, ia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa maksudnya saudara-saudara? Yesus mau mengatakan, dalam nubuat kitab Nabi Yesaya disampaikan oleh Yesaya, ternyata itu sudah digenapi. Atau dengan kata lain, Yesus hendak menyampaikan bagi mereka secara tidak langsung bahwa Akulah Mesias yang kamu nantikan untuk membawa pembebasan, untuk membawa keselamatan bagi orang-orang, bagi dunia yang tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya. Ibaratnya orang buta, ibaratnya orang yang sedang ditawan, ibaratnya orang yang bergumul dalam berbagai bentuk pergumulan. Mereka harus dibebaskan. Hanya Tuhan yang mampu membebaskannya. Tetapi persoalan saudara-saudara ialah mereka tidak memahami secara sempurna apa yang disampaikan Yesus. Coba perhatikan ayat-ayat pembacaan kita dari Lukas tadi, pasal 4. Itu menjadi nas atau menjadi bahan utama pembacaan hari ini. Di situ dikatakan mereka kagum dengan cara Yesus mengajar.
Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti siapa itu Yesus. Ada dikatakan di sana pada ayat 22, saya baca dari Lukas 4, dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Kata-kata yang indah. Maksudnya ialah ternyata Yesus mengajar dengan cara sungguh menarik, tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya perasaan. Ketika dia menjelaskan tentang Taurat Tuhan, Yesus menyampaikan dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan kata-kata yang bisa dimengerti. Lalu mereka kagum mendengarkan anak muda ini berbicara dengan baik. Tapi di satu sisi mereka mengerti bahwa dia adalah anak Yusuf. Sampai dia mengatakan pada ayat 22, bukankah ia ini anak Yusuf? Mengapa disebutkan Yusuf di situ anak Yusuf? Hendak orang mengatakan, bukankah ini anak Yusuf orang Nazaret itu yang adalah seorang tukang kayu? Atau dia mau mengatakan kita tahu siapa ini sebenarnya yang sedang berbicara. Dia kan anak Yusuf, anak tukang kayu. Saudara-saudara, ya mungkin pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jika ada seorang muda atau ada seseorang yang tampil menyampaikan firman dengan baik atau berkata-kata dengan luar biasa, kita sudah mulai menelusuri, anak siapa dia ya? Dari mana orangnya? Bagaimana latar belakangnya? Mungkin saja kalau kita mengenal orang tuanya hanya pekerjaan rendahan dimiliki orang tua yang kita mengatakan, wah dia pintar, tetapi orang tuanya ini kan anaknya dari si A, si B. Tetapi tidak semua orang sama. Ada juga orang yang melihat sesamanya ketika sudah berhasil mengatakan puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Orang tuanya tidak bekerja, mungkin hanya petani tetapi luar biasa anaknya. Orang tuanya diberkati Tuhan, luar biasa mempunyai keturunan yang adalah itu yang diberkati Tuhan dari didikan-didikan yang selama ini mendidik dia dan menjadi anak yang bisa tampil dengan baik dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa siapapun dia orangnya yang menyampaikan kehendak Tuhan, seperti khotbah minggu lalu mengajak kita, mestinya kita fokus kepada firman Tuhan, tidak sebatas orang yang menyampaikannya. Kita fokus kepada firman Tuhan untuk mengatakan lewat dia, firman Tuhan kita bisa mendengar dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, apa yang dipikirkan oleh mereka, Yesus tahu. Apa yang sedang dalam hati mereka, Yesus tahu, sebab dia adalah Allah yang Maha Tahu. Segala kondisi orang yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu tidak ada yang tersembunyi. Yesus tahu pikiran mereka. Yesus tahu bagaimana orang-orang itu memahami Yesus dengan masih kembali ke masa lalu, latar belakang. Dia kan anak Yusuf, tukang kayu. Ia tahu bahwa mereka hanya merindukan tanda mujizat, dan ia tahu bagaimana tidak menghargai Yesus karena latar belakang yang diutamakan, sehingga ia berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Atau Yesus hendak mau mengatakan bagi mereka, siapapun yang datang di tempat asalnya, kalau kebenaran dikatakan, siapapun yang mengatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, jika itu kebenaran disampaikan mungkin melalui seorang anak muda atau anak-anak sekolah minggu, orang-orang lansia, siapapun ketika melakukan dan menyampaikan kebenaran, sambutlah dengan sukacita,
sebab itu adalah firman Tuhan yang disampaikan. Mereka mengangguk-angguk, wow luar biasa, pintar, dia menguraikan Taurat Tuhan. Tetapi tidak menerima ajarannya sebab soal latar belakang yang menjadi tumpuan pemikiran mereka pada waktu itu. Mereka tidak fokus pada apa yang diajarkan Yesus. Lalu kemudian Yesus menjelaskan lagi bagi mereka bahwa berita tentang kuasa Allah bukan hanya bagi orang Nazaret, bukan hanya bagi kampung halamannya, tetapi juga firman Tuhan itu hendaknya disampaikan bagi orang-orang lain. Sampaikan kehendaknya kepada siapapun. Dan dalam bacaan tadi dalam Lukas 4, Yesus mengambil perbandingan, Yesus mengambil contoh bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan lewat orang-orang Yahudi, orang Nazaret, tetapi melalui orang-orang yang belum masuk dalam hitungan orang Yahudi, yaitu janda di Sarfat yang disebut sebagai orang kafir, dan juga bagi Naaman orang Syria yang juga bukan orang Yahudi. Apa yang terjadi bagi janda di Sarfat? Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bagi kita, coba lihat ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pertama, dia diutus ke Sarfat di tanah Sidon. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Seorang janda punya seorang anak. Kemudian Elia mengatakan, buatlah roti bagiku terlebih dahulu. Ibu itu mengatakan, janda itu mengatakan, demi Tuhan yang hidup, aku hanya punya sedikit tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Lihatlah, saya mengumpulkan potongan-potongan kayu untuk saya pakai memasak sebentar malam, dan setelah itu kami mati. Dalam artian dia mengatakan, hanya ini makanan yang kumiliki, tidak ada lagi apa-apa. Ini musim kemarau, langit tertutup. Jadi dia mengatakan hanya ini yang bisa kami pakai untuk kami gunakan untuk menjadi bekal sampai nanti malam. Setelah itu ya mungkin kami mati sebab tidak punya lagi makanan apa-apa. Dia mulai pasrah. Tetapi Elia mengatakan, tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai Tuhan mengirim hujan. Saudara, ini luar biasa. Janda itu percaya bahwa apa yang dikatakan oleh seorang utusan Tuhan pasti amin, dan ia perbuat. Lalu benar, saudara-saudara, minyak itu dan tepung itu tidak pernah habis sampai hujan turun di tengah-tengah mereka. Ini mujizat. Yesus mau mengatakan kebenaran Tuhan sampaikan bukan hanya kepada keluarga kita, kepada kampung halaman kita, tapi kepada siapapun. Kebenaran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh berbagai hal, sepanjang kita mau menerima dan membuka hati untuk menerima firman Allah. Tetapi sekalipun seperti Yesus menyampaikan di tengah-tengah kampung halamannya, ketika hati mereka tertutup karena dibatasi oleh latar belakang mereka, mengagungkan kedudukan mereka, firman Tuhan juga susah masuk dalam hati mereka. Contoh yang kedua disampaikan Tuhan di sini ialah Elisa menyembuhkan Naaman, seorang kusta. Naaman orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Tetapi kemudian lewat pembantu Naaman ia menyampaikan itu dan mengatakan di Israel ada nabi yang bernama Elisa, diutus Tuhan untuk mengatakan sesuatu. Kesanalah Naaman membawa diri. Dan Elisa menyuruh dia untuk mandi di sebuah sungai, sungai Yordan. Di sebuah sungai, Tuhan menyatakan mujizatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang Nazaret, siapapun yang mau membuka hati untuk menerima kehendak Tuhan, dia mendapatkan berkat. Naaman mengikuti apa yang dikatakan oleh Elisa hamba Tuhan. Dan kemudian ia mandi di sebuah sungai dan ia tahir, ia sembuh. Sekalipun pada waktu itu tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dia, tetapi siapa yang sangka lewat tuntunan hamba Tuhan, nabi Tuhan, ia bisa sembuh. Bukan terletak pada kuasa nabi Tuhan, tetapi Tuhan berkarya lewat seorang hambanya. Ia memakai hambanya untuk menjadi berkat bagi Naaman. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan contoh-contoh ini, mereka semakin marah, tersinggung, sebab pemahaman mereka bahwa keselamatan itu hanya bagi orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan, katakan kehendaknya, katakan firman-Nya, sebab keselamatan juga bagi mereka. Sampaikan kehendak Tuhan, sampaikan firman-Nya. Pokari itu Pak perayaan lepung matua. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus mengatakan demikian, orang Nazaret tersinggung dan para ahli Taurat, mereka hendak membunuh Yesus, membuang ke sebuah tebing, namun Yesus terhindar dari masalah itu. Ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, memberitakan firman kadang-kadang diperhadapkan pada tantangan yang luar biasa. Tantangan itu bisa muncul dari, kalau kita berbicara dalam keluarga, muncul dari keluarga sendiri. Kalau saya berbicara dalam persekutuan, bisa muncul dalam persekutuan. Kita menyatakan sebuah kebenaran, belum tentu orang mengatakan itu baik, itu benar. Mungkin seperti orang-orang Nazaret mengangguk-angguk, tetapi kemudian dia melihat siapa kok yang memberitakan firman. Dia mulai melihat latar belakang orang itu. Mereka tidak sadar bahwa kita semua memiliki latar belakang dan masa lalu. Mereka tidak menerima Yesus, dan kadangkala juga tantangan dari luar, di luar persekutuan kita. Lalu apakah kita harus stagnan, berhenti menyatakan sebuah kebenaran? Firman Tuhan mengatakan hari ini katakan kehendaknya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Apa yang harus diperbuat? Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat pada pembacaan yang pertama tadi. Ketika Yeremia dipanggil dan diutus, Yeremia juga berdialog dengan Tuhan. Ia mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya ini masih muda dan belum pandai bicara. Dia mengatakan pada ayatnya yang ke-7 dari Yeremia pasal 1. Ya, saya akan baca pada Yeremia pasal 1 ayat 6 dan 7. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia dituntun untuk percaya sesungguhnya kepada Tuhan, harus memberitakan kehendaknya. Lalu kemudian Yeremia meyakini bahwa Tuhan benar-benar berkarya untuknya. Dia mengatakan pada ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara-saudara, pernahkah kita juga seperti Yeremia ini? Ingin sekali mengatakan sesuatu, tetapi mulut tidak bisa terbuka, lidah tidak bisa berkata-kata. Dan saat itu kita dikuatkan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan menaruh perkataan ke dalam mulutmu. Artinya bahwa aku akan menolong engkau untuk mengatakan sesuatu kata yang benar, kalimat-kalimat yang bisa menyampaikan kehendak Allah. Saya sebagai hamba Tuhan meyakini bahwa ketika hendak menyampaikan firman-Nya memang sungguh tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus yang menggerakkan lidah ini untuk dimampukan berkata-kata. Hanya karena kasih karunia Tuhan,
memampukan kami untuk berkata-kata, memampukan kita untuk berkata-kata. Dengan demikian, siapa yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran? Semua kita yang punya lidah, semua kita yang diberikan mulut untuk bisa menyampaikan firman, dan Tuhan sendiri memberikan kita kekuatan. Tuhan menaruh kata-katanya ke dalam mulut kita sepanjang kita bersedia untuk dipakai Tuhan. Memang banyak tantangan di sekeliling kita, tetapi Tuhan selalu menguatkan kita. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan kepada Abraham ketika dia diutus. Ada kekuatan yang luar biasa disampaikan Tuhan kepada hambanya. Coba perhatikan Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ketika Abram diutus menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi dunia, Abraham juga merasa sebagai manusia yang tidak punya kemampuan, ragu dan bimbang. Tetapi di sini Tuhan menguatkan, aku menyertai engkau. Bahkan bukan hanya Abraham yang diberkati, disertai, tetapi termasuk orang yang mendengar Abraham. Orang yang mendengarkan Abraham turut terberkati, saudara-saudara. Dia mengatakan, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Karena itu, jika kita ingin mendapat berkat dalam hidup ini, sambutlah dengan penuh sukacita siapapun yang menjadi alat Tuhan membawa berkat bagi kita. Sambutlah, hamba Tuhan tidak menjadi saingan, tetapi pandanglah dia sebagai utusan Tuhan, hamba Tuhan untuk mendoakan kita, menyampaikan firman kepada kita. Dan doakanlah dia, sebab jauh lebih kita melihat berkat Tuhan ketika kita memberkati orang, memberkati hamba Tuhan, ketika kita mendengarkan hamba Tuhan, ketimbang dengan kita membenci atau tidak mendengarkan dia. Karena firman Tuhan mengatakan, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya, Tuhan terlebih dahulu berada di pihak kita, mengutuk orang itu ketika kita dikutuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua ini mendengarkan dan kemudian memberkati hamba Tuhan, mendoakan hamba Tuhan di tengah-tengah mengangkat sebuah pelayanan, melakukan pelayanan seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua dari 1 Korintus 13 tadi, bahwa ketika kita melakukan sesuatu kehendak Tuhan, hendaklah itu dilakukan dengan iman dalam kebenaran, tidak hanya dengan iman dan kebenaran, tetapi juga disertai dengan kasih. Kasih yang tulus untuk mengatakan sesuatu dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dengan demikian, tiada hentinya kita selalu akan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kapan dan dimanapun kita berada. Bukan kita yang dipuji, tetapi Tuhanlah yang dipuji di tengah-tengah hidup ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan melengkapi kita dengan lidah dan mulut. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, mohonlah selalu kekuatan kepada Tuhan. Berserah penuhlah kepada Tuhan sebagai hamba-hambanya untuk dimampukan berkata-kata. Dan jangan takut, jangan bimbang. Sekalipun banyak tantangan di sekeliling kita, firman Tuhan hari ini mengatakan, sampaikan kehendaknya. Allah sendiri menaruh perkataan dalam mulut kita untuk menyampaikan kehendaknya.
Ini pertanda bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang diutus baik selaku orang tua di rumah bagi anak-anak, di tengah-tengah persekutuan, selaku penatua diaken, pendeta, pengurus OIG, dan apapun peran kita di tengah-tengah jemaat, jangan berhenti menyampaikan kehendak Tuhan. Dia yang mengutus kita, Dia juga yang menopang kita. Mari satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama mengucapkan ke-12 pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Putra Tunggalnya. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bersama memberikan persembahan, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Sambil persembahan dijalankan, kita bersama iringi dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 367 bait 1, 5 dan 6, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalam-Mu.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan sepekan lagi ke depan. Kita berdoa bagi yang menantikan doa kita bersama dalam berbagai pergumulan, khususnya yang sakit, Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Selvi, Ibu Maria Haseba, Bapak Ruben Rata, ini sementara di ICU di Rumah Sakit IPB, Bapak Benyamin M. Rantelili, Satrio Ruba, Esra Rimbawan, Bapak Paulus KS, Ibu Agnes Melati, Ibu Henny Sempa, Agus Ambasalu, Bapak S. Guntuada, Bapak Menderang Tedoping, Nyonya Maria Yulius R, dan juga Bapak Martin Ambasalu juga dirawat di Rumah Sakit IPB, semoga dapat pulih kembali, dan Ibu Agustina Payung dirawat di Rumah Sakit Fatima. Selamat berulang tahun bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih dalam berbagai sukacita dan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Selamat bagi Bapak Ibu dalam berbagai keberhasilan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan bersama-sama mendengarkan, merenungkan bahagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus, sempurnakan firman ini ke dalam hati kami, sekalipun hamba sangat terbatas menguraikannya. Tetapi biarlah kuasa Roh Allah menyempurnakan yang tidak sempurna adanya. Engkau memberkati kami semua yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini dalam peran kami masing-masing. Biarlah lewat pelayanan yang kami nyatakan, Engkau dipuji, dimuliakan, menjadi berkat di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi sukacita untuk kembali ke rumah melanjutkan kehidupan kami, berpegang teguh pada firman-Mu dan dimampukan untuk menyatakan kehendak Tuhan lewat berbagai hal. Terima kasih Bapa, Engkau menuntun kami menjalani kehidupan ini, dan kami percaya sepekan ke depan Engkau menolong kami dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan, baik di tempat kerja, dalam pelayanan, dan juga hidup bersama dengan keluarga, dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa dan bersyukur ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih, selaku penatua, diaken, panitia-panitia yang dibentuk di tengah-tengah jemaat yang dalam beberapa hari ini akan membicarakan tentang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Sion secara khusus dan secara umum di tengah-tengah Klasis Makassar sebagai bahagian daripada pelayanan gereja Toraja. Tuhan, berkati kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau utus untuk menyampaikan kehendak-Mu. Banyak tantangan dan pergumulan kami jumpai, tetapi kami percaya kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan memampukan kami untuk berkata-kata, biarlah lewat kata-kata kami Engkau dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ketika kasih-Mu selalu merangkul dan mengasihi orang tua kekasih kami, para lansia, baik yang hadir beribadah maupun yang tidak sempat bersama-sama dengan kami. Kami doakan dalam kondisi-kondisi mereka, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mengasihi, dan kami doakan kekasih-kekasih kami yang sementara merindukan kasih Tuhan, sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, khususnya yang di rumah sakit. Kami doakan hamba-Mu Bapak Ruben Rata, sementara di ICU, Ibu Agustina Payung, Bapak Martin Ambasalu, orang tua kekasih dari Bapak Agus Suprianto,
yang akan juga menjalani kemo ke depan, ibu kekasih kakak kami, Ibu Alfrida, yang sementara juga menjalani kemo. Tuhan, mungkin masih ada kekasih-kekasih kami yang tidak sempat kami dengar kabar dan mengenal keadaan mereka, sedang dalam pergumulan yang berat. Dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan semuanya. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati anak-anak kekasih kami sekolah minggu, dari anak Indria sampai remaja, pemuda, dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka. Kami bersyukur bahwa sudah mulai bersekutu bersama-sama di gedung gereja. Berkati prokes yang mereka jalani, sehingga anak-anak kekasih boleh mengikuti ibadah dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Berkati Bapak Ibu, kakak pengasuh mereka, berkati orang tua mereka. Kami doakan saudara-saudara kekasih dalam berbagai kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup bagi yang merindukan untuk menikah. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang merindukan sebuah hati di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan, Engkau kiranya menjawab indah pada waktunya. Kami doakan saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai pergumulan-pergumulan, tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, simpul pergumulan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha pendengar. Tuhan, kiranya membuka jalan bagi mereka sehingga apa yang mereka rindukan, Tuhan menguatkan, Tuhan menyatakan suatu jalan keluar bagi mereka sehingga pergumulan yang dijumpai, ditemui, dijalani boleh menjadi ringan. Kami doakan pemerintah kami, bangsa dan negara ini, Tuhan kiranya menuntun dalam mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini, sehingga kedamaian boleh kami nikmati bersama. Bapa, tak lupa kami mendoakan proses pembangunan Pastori 2 yang sementara dibangun. Tuhan kiranya memberkati semua para tukang dan sesama kami yang ditugaskan khusus untuk menangani pembangunan ini. Tuhan kiranya memberkati sumber berkat bagi jemaat Tuhan yang tiada hentinya mengulurkan tangan untuk boleh bersama-sama memikirkan pembangunan ini, mendukung dalam biaya, doa, dan berbagai partisipasi lainnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati alat multimedia yang kami pakai untuk menjadi penyambung suara-Mu. Tuhan memberkati, dan Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih yang bertugas sebagai tim multimedia. Biarlah semuanya dapat dikerjakan dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Kami datang berdoa, kami datang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita melakukan PKJ 241, Tak Kutahukan Hari Esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, sampaikanlah kehendak Tuhan dalam situasi apapun juga, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sekali lagi mari kita bersama melakukan pujian Tuhan selalu menolongku sebagai lagu penutup ibadah kita saat ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Demikian rangkaian ibadah kita. Diucapkan terima kasih atas ketenangan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.